Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya teman-teman, serta subscribe YouTube channelnya Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik kelas Madya, apa kabar kalian semuanya? Cici gak usah kalian jawab, bisa tahu loh. Dari wajah-wajah kalian hari ini penuh dengan semangat, karena wajah kalian berseri-seri nih. Wah, pastinya hari ini kita dengan semangat ya memuji Tuhan ya. Namun sebelum kita memulai, kita mau satukan hati di dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu bersama Koko Cici dan teman-teman. Kiranya Tuhan berikan kami kepintaran, kesehatan, dan kepahaman yang dijelaskan oleh Koko atau Cici kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Lagu ini Cici suka banget, enak banget musiknya. Masih ingat kalian waktu di camp theme song Kemadya tahun ini? Apa? Iya betul, Lego. Sama-sama ya kita nyanyi ya. Boleh pakai tepuk tangan atau goyang-goyang, bebas semuanya. Ekspresikan kasihmu, cintamu kepada Tuhan melalui lagu ini ya. Siap semua? Let's go, lepaskan. Let's go, lepaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, lepaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go guys, yeay, let's go. Mari kita maju bersama-sama Tuhan. Siap semua ya? Kita nyanyi lagi bareng-bareng. Let's go, lepaskan. Let's go, lepaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, lepaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go, yeah, yes. Oke adik-adik, Cici semangat hari ini, kalian juga semangat pastinya ya. Itu harus kita lakukan waktu kita menyembah Tuhan penuh dengan semangat, karena Tuhan mengasihi kita. Adik-adik merasakan kasihnya Tuhan? Pastinya ya. Hari ini kita mau angkat satu pujian lagi, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus mengayomi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya.
kesayangannya Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu kesayanganmu sungguh-sungguh, biar kita bisa merasakan disayang oleh Tuhan, biar hadirat Tuhan hari ini hadir di rumah kalian masing-masing. Sungguh-sungguh ya. Kau telah memilihku, menyebut kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Haleluya, terima kasih. Kau telah memilihku, menyebut kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Lebih sungguh-sungguh lagi. Mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Haleluya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Cici Koko yang akan memberikan firman kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici Selin. Sekarang kalian pastinya udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa harus udah siap dengan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya, biar nanti kalian bisa mencatat selama firman Tuhan yang Cici bagikan hari ini. Oke? Nah, tanpa perlu berlama-lama nih, Cici mau kasih tahu tema firman Tuhan hari ini. Jadi tema firman Tuhan kali ini adalah bukan perang biasa. Kira-kira yang mau Cici bahas itu perang yang kayak gimana sih? Atau mungkin kalian ada yang belum terlalu paham juga mengenai apa itu perang, apa itu peperangan gitu. Nah, jadi Cici mau kasih tahu sedikit nih ya. Peperangan itu terjadi antara kedua belah pihak. Ada pihak yang baik dan ada pihak yang jahat. Ada juga pihak yang salah dan pihak yang benar gitu. Jadi peperangan itu pasti selalu terjadi di antara kedua belah pihak, yang baik dan yang jahat, atau enggak ya yang salah dan yang benar gitu. Nah, terus peperangan itu terjadi udah dari zaman dulu gitu. Semenjak manusia diciptakan, peperangan itu tuh sudah terjadi gitu. Jadi bukan
katanya pas zaman kita ada sejarah gitu ya, terus baru mulai ada peperangan gitu, enggak. Tapi memang udah dari dulu nih peperangan itu udah sering kali terjadi gitu. Kali ini yang akan Cici ceritakan adalah kisahnya Nabi Elisa. Itu ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Dicatat ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Jadi itu cerita mengenai Nabi Elisa mengalahkan tentara Aram. Gitu. Nah, Cici akan menceritakan kisah Nabi Elisa melalui video. Jadi adik-adik simak ya video yang berikut ini. Dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23, kita akan melihat cerita tentang satu orang mengalahkan satu kesatuan tentara. Saat itu, Raja Aram sedang berperang dengan bangsa Israel. Ia selalu mengadakan rapat bersama para tentaranya untuk menyusun rencana dan strategi mengalahkan bangsa Israel. Saat Raja Aram sudah siap untuk mengalahkan bangsa Israel, Tuhan menyatakan rencananya melalui Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa menyampaikan hal itu kepada Raja Israel. Nabi Elisa memberitahukan Raja Israel jalan mana yang harus dilalui oleh para tentara bangsa Israel. Raja Aram dan tentaranya tidak pernah berhasil untuk mengalahkan bangsa Israel. Sampai-sampai Raja Aram akhirnya marah dan dia menuduh para tentaranya yang membocorkan rencana untuk melawan bangsa Israel. Akan tetapi tidak ada satupun yang mengaku karena memang tidak ada daripada tentaranya yang membocorkan tentang strategi mereka. Akhirnya ada salah satu tentara Raja Aram yang menyampaikan bahwa ada Nabi Elisa yang mungkin memberitahu rahasia-rahasia mengenai apa yang direncanakan oleh Raja Aram. Raja Aram sangat marah dan ingin membunuh Nabi Elisa. Ia menyuruh tentaranya untuk mencari tahu di mana Nabi Elisa tinggal, dan setelah ia tahu kalau Nabi Elisa tinggal di kota Dotan, dia langsung menyusun rencana untuk berperang melawan Nabi Elisa. Ia ingin mengalahkan Nabi Elisa sehingga dia juga bisa mengalahkan bangsa Israel. Setibanya mereka di kota Dotan, pelayan Nabi Elisa melihat bahwa sekeliling kota Dotan sudah dikepung oleh tentara Raja Aram. Pelayan Nabi Elisa sangat ketakutan, lalu langsung mendatangi Nabi Elisa. Ia bilang pada Nabi Elisa bahwa kota Dotan telah dikepung. Tapi Nabi Elisa tetap tenang dan mengatakan, "Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Nabi Elisa meminta pada Tuhan agar pelayannya tersebut dibukakan matanya, sehingga ia bisa melihat bahwa di bukit sana sudah banyak sekali kuda yang berapi-api serta tentara-tentaranya Allah yang siap untuk mengalahkan tentara Aram. Setelah itu, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk membutakan mata para tentara Aram sehingga mereka tidak bisa melihat sekeliling mereka. Nabi Elisa pun menghampiri mereka dan berkata bahwa ini bukan jalan yang mereka cari dan bukan kota yang mereka cari. Dan Nabi Elisa meminta para tentara tersebut untuk mengikuti arahannya. Setibanya mereka di kota Samaria, mereka bisa kembali melihat. Nabi Elisa membawa para tentara Aram tersebut kepada Raja Israel. Di sana para tentara Aram sangat ketakutan. Mereka takut kalau nantinya Raja Israel akan membunuh mereka. Saat itu Raja Israel bingung. Dia tidak tahu harus melakukan apa kepada tentara Aram. Dan Nabi Elisa mengingatkannya untuk tidak menghukum para tentara Aram, melainkan memberikan para tentara Aram tersebut makanan. Akhirnya para tentara Aram itu diberikan jamuan, lalu mereka dibebaskan oleh Raja Israel. Mereka diizinkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Akhirnya para tentara Aram tersebut pulang kembali ke Aram. Setelah kejadian itu, mereka tidak lagi kembali untuk menyerang bangsa Israel. Oke adik-adik, setelah melihat kisahnya Nabi Elisa dari video tadi, kita bisa lihat ya kalau pada akhirnya Nabi Elisa berhasil untuk mengalahkan para tentara Aram gitu. Walaupun saat itu dia sendiri nggak punya pasukan tentara gitu ya, tapi dia berhasil untuk bisa melawan para tentara Aram itu gitu.
Jadi bisa kita lihat kan kalau Nabi Elisa itu saat tentara Aram menyerang, dia nggak ketakutan ataupun panik. Dia malah tenang dan berdoa gitu sama Tuhan. Biar Tuhan yang menolong dia untuk bisa mengalahkan tentara Aram gitu. Walaupun mungkin saat itu Nabi Elisa juga nggak punya persiapan apa-apa gitu ya. Dia kan tiba-tiba dikepung gitu sama tentara Aram gitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil gitu. Jadi bisa dilihat kalau peperangan yang dilakukan Elisa adalah bukan peperangan melawan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara gitu. Yang artinya Nabi Elisa bukan melawan para tentara Aramnya gitu, melainkan roh-roh jahat di udara yang emang nggak bisa dilihat gitu, seperti iblis gitu kan. Nah, si Nabi Elisa ini melawannya dengan berdoa sama Tuhan gitu. Dia minta hikmat sama Tuhan biar Tuhan yang akan mengambil alih bagiannya gitu. Akhirnya kan ada tentara-tentaranya Allah yang datang untuk membantu Nabi Elisa gitu. Walaupun emang kita nggak bisa lihat gitu ya, tapi di situ ada tentara-tentaranya Allah gitu. Nah, sekarang Cici mau memberikan kesimpulan yang lain nih sama adik-adik. Arti dari memerangi roh-roh jahat di udara itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kita tuh bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara adalah melawan iblis yang kita nggak bisa lihat gitu. Yang mungkin aja iblis itu menguasai diri kita ataupun orang lain gitu ya. Itu kan pasti pernah gitu kita alamin, pernah terjadi di dalam kehidupan kita gitu, di saat mungkin kita lagi dipengaruhi sama roh-roh jahat gitu di dalam diri kita gitu. Nah, entah itu mungkin kalian berbohong atau kalian punya rasa benci, iri hati gitu, atau kalian tuh lagi suka berkata kasar gitu ya. Itu tuh adalah salah satu bentuk kalau kalian tuh secara nggak sadar lagi dipengaruhi sama roh-roh jahat gitu di dalam diri kalian. Nah, itu makanya kalian harus bisa memerangi roh-roh jahat yang ada di dalam diri kalian, atau mungkin roh-roh jahat yang sedang mempengaruhi diri kalian gitu, yang kalian tuh nggak sadar gitu. Nah, makanya di saat kita punya rasa benci sama orang atau kita punya rasa nggak suka sama orang, itu tuh kita harus bisa memerangi itu gitu. Kita harus bisa melawan dengan kerohanian kita gitu. Jadi jangan sampai adik-adik itu terlalu dikuasai sama roh-roh jahat, akhirnya adik-adik malah suka berkata kasar, suka berbohong gitu, atau suka melakukan hal-hal yang berdosa gitu. Makanya kita tuh harus bisa berperang melawan roh-roh jahat di udara gitu, melawan roh-roh yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Jadi kalaupun misalnya memang ada teman-teman kalian nih yang tiba-tiba jahat sama kalian, atau teman-teman kalian yang tiba-tiba tuh nggak suka gitu sama kalian, nah itu tuh kalian harus bisa lawan dengan kebaikan kalian sendiri gitu ya. Karena kan kalian pasti punya pilihan tuh untuk membalas mereka dengan kebaikan atau membalas mereka dengan kejahatan gitu. Nah, dengan kalian bisa berbuat baik kepada mereka yang mungkin jahat sama kalian, itu kalian namanya udah bisa memerangi roh-roh jahat yang ada di dalam diri kalian nih. Kalau misalnya ada yang nggak suka, terus kita juga ikut-ikutan nggak suka, itu kan kita sama aja kayak kalah dari roh-roh jahat yang menguasai diri kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memerangi roh-roh jahat itu, kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, pada akhirnya teman kita itu pasti akan bisa melihat gitu, dan juga bisa merasakan gitu. Karena mungkin dia pun nggak sadar gitu, teman kalian pun juga mungkin nggak sadar kalau mereka tuh lagi dikuasai sama roh-roh jahat gitu di dalam diri mereka gitu. Makanya adik-adik harus bisa penuhi kerohanian kalian sama firman Tuhan gitu. Jadi gimana sih caranya untuk bisa terus memerangi roh-roh jahat yang mungkin lagi kalian rasain gitu ya di dalam diri kalian? Caranya yaitu berdoa gitu, berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan gitu ya, dan juga baca firman Tuhan setiap hari biar kalian itu dipenuhi sama Roh Kudus gitu di dalam kehidupan kalian gitu. Cici yakin setiap kalian
berdoa sama Tuhan untuk meminta hikmat gitu, Tuhan pasti akan memberikan hikmat itu kepada diri kalian, sehingga kalian bisa menjaga hati kalian, kalian bisa menjaga pikiran kalian gitu. Jadi kalian gak gampang terpengaruh sama roh-roh jahat yang mungkin lagi berusaha untuk menguasai diri adik-adik gitu ya. Jadi harus bisa tuh memerangi roh-roh jahat yang kita nggak bisa lihat ya, dengan cara berdoa, baca firman, dan mendekatkan diri sama Tuhan. Itu harus banget ya, biar kalian di setiap apa yang kalian alamin itu kalian nggak merasa jadi punya rasa nggak suka sama orang, atau misalnya kalian jadi benci sama orang gitu. Kalau kalian dipenuhi hikmatnya Tuhan, Cici yakin kalian pasti punya kasih di dalam diri kalian, kalian punya kasih di dalam hati kalian gitu. Di saat ada orang yang jahat ya kalian akan membalas itu dengan kasih kalian gitu. Kalian akan memberikan hati kalian gitu untuk mereka, untuk bisa memaafkan gitu. Oke. Jadi Cici harap kalian dari firman Tuhan hari ini tuh bisa belajar untuk bisa memerangi roh-roh jahat dalam diri kalian, dan juga bisa memerangi roh-roh jahat yang ada di luar sana gitu, yang kita nggak bisa melihat gitu ya, dengan cara selalu berdoa sama Tuhan. Oke? Jadi itu aja untuk firman Tuhan hari ini. Cici harap kalian belajar sesuatu ya dari firman Tuhan hari ini. Dan hafalan kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum Cici tutup, yuk kita mau sama-sama berdoa dulu untuk firman Tuhan hari ini ya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih atas semua yang telah Kau sediakan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan kepadamu untuk memberikan kami hikmat di dalam diri kami Tuhan, agar kami bisa melawan setiap roh-roh jahat yang ingin menguasai diri kami Tuhan, biar kiranya kami bisa berperang melawan itu ya Tuhan. Berikan kami juga Roh Kudus Tuhan, agar senantiasa berada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk mengingatkan setiap yang akan kami lakukan ya Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, agar kami bisa lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati kami agar kami bisa menjadi lebih baik Tuhan. Berkati kami agar kami bisa lebih menunjukkan kasih kami Tuhan kepada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, biar kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biar kami selalu bisa sehat Tuhan, untuk melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan beri kekuatan, Engkau yang akan sembuhkan kami dari setiap sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekian ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. God bless you and take care. Stay safe and healthy. Bye-bye. Hai adik-adik, selanjutnya Cinika akan bagiin pengumuman untuk minggu ini ya. Yang pertama, jangan lupa di hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids, dan akan ditayangkan juga di media sosial Live Kids setelah jam 10 pagi.
Dan berikutnya, ibadah online Live Kids minggu depan adalah ibadah spesial kemerdekaan. Wah, udah mau 17-an nih kita. Jadi hanya akan ada 1 kali ibadah di jam 11 siang. Ingat ya, 1 kali ibadah di jam 11 siang. Dan selanjutnya, pengumuman pemenang kuis berhadiah minggu lalu adalah... Nah, itu dia. Selamat untuk yang menang ya. Dan sekian untuk pengumuman minggu ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.